Jinsa mengulurkan tangannya, Yuan Bao langsung mengerti, dan buru-buru menyerahkan token giok di tangannya. Anda masih bisa hidup dengan melakukan ini, tetapi jika Anda membiarkan mereka mengambilnya dengan tangan, saya khawatir mereka akan mati. Melihat Yuan Bao menyerahkan tablet giok dengan sangat jujur, Jinsa tidak mempersulitnya, tetapi mengambil tablet giok itu dan dengan lembut menekannya ke celah di gerbang. Plakat giok sangat cocok dengan gerbang, diikuti dengan ledakan getaran, dan gerbang harta karun mulai memancarkan cahaya keemasan. Melihat hal tersebut, semua orang bersembunyi jauh-jauh, tidak ada yang tahu jika ada senjata tersembunyi di balik gerbang ini. Setelah kejutan singkat, gerbang perlahan terbuka, dan dengan terbukanya gerbang, semburan panas keluar dari tanah harta karun. Awalnya, tempat di ujung utara ini sangat dingin, dan para biksu ini perlu menggunakan kekuatan spiritual untuk melindungi tubuh mereka agar tetap bertahan dalam cuaca seperti ini. Jika orang biasa datang ke sini, mungkin tidak lama lagi mereka akan mati beku. Merasakan arus hangat ini, semua orang terkejut, dan tubuh mereka juga sangat nyaman. Ada sesuatu di tanah harta karun ini, ada panas yang keluar. Jinsa melihat ke tanah harta karun dari kejauhan, dan tidak terburu-buru masuk. Apapun yang dia miliki, ayo masuk dan lihat dulu. Itu hanya harta karun pelatihan tubuh kuno, betapa berbahayanya itu, kata Musa, dan langsung masuk. Segera, beberapa orang dari 5 elemen iblis surgawi masuk, dan para biksu lainnya mengikuti setelah melihat ini, tetapi iblis surgawi 5 elemen tidak menghentikan mereka. Yuan Bao ragu-ragu sejenak, dan akhirnya mengertakkan gigi dan berjalan ke tanah harta karun. Dan tepat setelah Yuan Bao masuk, lebih dari selusin orang dengan aura tersembunyi muncul di pintu masuk tanah harta karun. Setelah melihat pintu masuk, orang-orang ini langsung mengikuti. Keluarga Gao. Gao Qisheng kembali dengan marah. Lihat Gao Qi terlihat seperti itu, Gao Qiqiang bertanya, mengapa kamu begitu marah, apa yang terjadi? Saudaraku, kami menemukan tanah harta karun itu, kata Gao Qisheng. Oh, Gao Qiqiang mengangguk, tidak terlalu bersemangat, tetapi terus bertanya, karena kamu menemukannya, mengapa kamu kembali? Itu adalah orang-orang dari Liga Iblis. Mereka dengan paksa meminta kunci harta karun itu, dan kemudian memasuki harta karun. Kami bertarung pada pandangan pertama, tetapi mereka terlalu kuat, dan kami kalah. Petik 2. Saudaraku, di mana yang lebih tua? Saya ingin membawa lebih banyak orang ke sana, dan saya harus menghapuskan orang-orang penyegelan. Liga Iblis. Kami bukan waktunya bagi Feng Momeng untuk memamerkan kekuatannya di wilayah keluarga Gao. Gao Qisheng tidak yakin, dan ingin membawa lebih banyak orang untuk mendapatkan kembali wajahnya. Gao Qiqiang memandang Gao Qisheng dengan dingin, sedikit mengernyit dan berkata, bisakah kamu menumbuhkan otakmu di masa depan, jangan berkelahi dan bermain dengan wanita sepanjang hari. Petik 2. Kamu tinggal di rumah untukku, dan ketika Tuan Chen pulih, Anda membawanya pergi. Tuan Chen. Apa Tuan Chen? Gao Qisheng tampak bingung, dia belum pernah melihat saudaranya memanggil seseorang dengan sangat hormat. 2 gadis yang Anda pindahkan adalah teman Tuan Chen. Jika Xiaolan tidak menghentikan Anda tepat waktu, Anda akan menyebabkan bencana besar bagi keluarga Gao kami. Saya akui kesalahanmu dan minta maaf, dan tuluslah. Itu juga mudah, kamu lihat dia, kamu lihat kamu. Gao Qiqiang memarahi Gao Qiqiang. Meskipun Gao Qisheng tidak puas, dia tidak berani menunjukkannya di depan Gao Qiqiang, jadi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, mengerti. Pergilah, berlatih keras. Sendiri, lihat kekuatanmu saat ini, kecepatan kultivasinya tidak secepat siput, begitu banyak sumber daya yang terbuang sia-sia olehmu. Gao Qiqiang melambaikan tangannya. Gao Qisheng tidak berbicara, dan pergi dengan wajah tidak senang. Sebuah taman di keluarga Gao. Chen Ping menghela napas dalam-dalam, dan perlahan membuka matanya. Pecahan jiwa es telah diserap, dan langkah selanjutnya adalah buah guntur langit. Chen Ping dapat mengatakan bahwa kecepatan menyerap pecahan jiwa es lebih cepat daripada orang lain, tetapi Chen Ping masih merasa itu juga lambat. Dia merasa kekuatannya terlalu lemah sekarang, dan dia sangat ingin meningkat secepat mungkin.
Tetapi setiap kali dia meningkatkan ranah kecil, sumber daya yang dia butuhkan ratusan kali dan ribuan kali lipat dari yang lain, yang membuat Chen Ping sangat tertekan. Meski tubuhku sangat kuat, semua orang iri. Tetapi sumber daya yang dibutuhkan untuk pelatihan tubuh ini juga merupakan sesuatu yang membuat Chen Ping sangat tertekan. Jika Anda hanya mengandalkan menyerap aura langit dan bumi untuk berlatih sekarang, Anda mungkin tidak dapat meningkatkan alam kecil di tahun monyet. Chen Ping melihat sekeliling, dan menemukan bahwa Huo Feng dan Yu Jiameng masih berlatih, dan buah petir ini mungkin akan memungkinkan mereka untuk berlatih selama 10 atau 8 hari. Hanya saja, berapa banyak ranah ke Tianlei Guo ini yang bisa mereka tembus bergantung pada bakatnya masing-masing. Phoenix api harus menerobos banyak alam, lagi pula, Phoenix api pada awalnya adalah binatang dewa di dunia surga dan manusia, tetapi baru saja terlempar ke dunia sekuler, menyebabkan kekuatannya menurun. Jadi Huo Feng sedang mencoba meningkatkan kekuatannya, dan itu harus cepat. Saya tidak tahu apakah buah guntur langit saat ini dapat memungkinkan saya untuk menembus peringkat keempat alam komposit. Chen Ping sangat terganggu hatinya. Jika dia bisa menembus kekuatan kelas 4 Dao Fusion Realm dan melihat Linglong lagi, Chen Ping tidak perlu melarikan diri karena malu, dan dia bisa bertarung dengan Linglong. Dengan pikiran di benaknya, Chen Ping mengeluarkan buah guntur langit. Faktanya, dia bisa menyerap ketiga buah guntur langit sendirian, tetapi dengan cara itu, akan sulit bagi Huo Feng dan Yu Jiameng untuk meningkatkan kekuatan mereka. Di tempat seperti dunia surga dan manusia, di mana ada banyak bahaya di mana-mana, kekuatan Huo Feng dan Yu Jiameng sangat berbahaya. Jika biksu kecil keluar secara acak, diperkirakan mereka akan dapat membunuh mereka, untuk mengalahkan. Mustahil bagi Chen Ping untuk melindungi kedua orang itu sepanjang waktu, jadi untuk menghindari bahaya keduanya, Chen Ping memutuskan untuk membiarkan keduanya menyerap buah Tianlei untuk meningkatkan kekuatan mereka. Chen Ping melihat buah guntur langit di tangannya, di buah guntur langit, busur petir melompat-lompat, dan dia bisa merasakan semburan guntur di buah guntur langit. Chen Ping meliriknya, meraihnya dan menggigitnya. Jika seseorang melihat Chen Ping memakan buah guntur langit seperti ini saat ini, mereka mungkin akan tercengang. Buah guntur langit adalah sejenis sumber daya, yang perlu disempurnakan dan diserap secara perlahan. Jika Chen Ping memakannya seperti ini, diperkirakan tubuh banyak orang tidak akan mampu menahannya, dan mereka akan langsung meledak dan mati. Huo Feng dan Yu Jiameng telah menyerapnya begitu lama, Lei Guo hanya sedikit lebih mudah hari itu. Chen Ping tidak ingin membuang waktu, dan dia memiliki keyakinan mutlak pada keterampilan kultivasi dan tubuhnya, jadi dia memakan buah guntur langit seperti ini. Jika Raja-Raja Wali Petir melihat bahwa Chen Ping memakan buah guntur langitnya sebagai sebuah apel, dia mungkin akan menjadi gila. Setelah Chen Ping memakan seluruh buah guntur langit, ledakan, Chen Ping hanya merasakan kepalanya meledak, dan tubuhnya tanpa sadar dipenuhi dengan kekuatan guntur dan kilat. Chen Ping melihat kekuatan guntur dan kilat yang terus-menerus dipancarkan dari tangannya, dan busur cahaya seperti kilat. Dan di atas halaman tempat tinggal Chen Ping, tiba-tiba guntur dan kilat terdengar. Penglihatan ini menarik banyak anggota keluarga Gao untuk menonton. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana kekuatan petir muncul di sini? Petik 2. Benar, aku sudah bertahun-tahun tidak melihat pemandangan seperti ini. Sebelumnya, situasi seperti itu, sungguh indah. Banyak anggota keluarga Gao mendiskusikan penglihatan itu di udara setelah melihatnya. Dan Gao Qiqiang juga berjalan keluar ruangan, melihat gemuruh guntur dan kilat di udara, dia tidak bisa menahan keterkejutannya, orang ini, apakah dia menelan seluruh buah guntur langit? Gao Qiqiang tidak tahu, tebakannya terlalu benar, Chen Ping baru saja memakan buah guntur hari itu, tidak menyerap dan memurnikannya sedikit demi sedikit. Saya tidak tahu, dengan bantuan buah petir, bisakah saya membuka ruang asli saya? Setelah Chen Ping mengetahui nafas aslinya, dia sangat ingin memiliki ruang aslinya sendiri, dan kemudian dia bisa merasakan nafas aslinya. Hanya saja Chen Ping hanya dalam keadaan tubuh fisik, dan mungkin tidak mudah untuk memahami ruang aslinya. Para pembudidaya di alam kesengsaraan dapat memahami ruang asli, dan mereka semua adalah eksistensi yang langka dan berbakat. Jika Chen Ping dapat memahami ruang asli dalam keadaan gabungan,
maka dia mungkin jenius di antara para jenius. Chen Ping menjadi tenang dan merasakan guntur dan kilat yang dimiliki oleh Tian Lei Guo di tubuhnya, akan lebih baik jika dia bisa merasakan ruang asli Tao. Jika Anda tidak dapat memahaminya, teruskan menyerap dan berlatih tanpa penundaan. Tapi Chen Ping tenggelam ke laut kesadaran, dan menatap Daluo Jindian di lautan kesadaran. Dia berharap Daluo Jindian dapat diaktifkan secara tiba-tiba, sehingga dia dapat menyadari ruang aslinya. Tetapi tidak peduli seberapa keras Chen Ping mencoba, dia tidak dapat menyadarinya, dan kode emas Daluo juga tidak diaktifkan. Mungkin basis kultivasi saya terlalu rendah, jadi saya tidak bisa memahaminya. Chen Ping melihat bahwa dia tidak bisa memahaminya, jadi dia hanya bisa mulai berlatih, menembus peringkat ketiga alam komposit, dan lihat apakah dia bisa mencapai kekuatan peringkat keempat dari alam komposit. Kekuatan guntur dan kilat terus disempurnakan oleh seni konsentrasi Chen Ping. Seiring dengan penyempurnaan terus-menerus Chen Ping dari kekuatan guntur dan kilat dari buah guntur langit, di tengah halaman, selain gemuruh guntur dan kilat, awan mulai berkumpul dengan cepat. Dalam sekejap, awan mendung memenuhi langit, guntur dan kilat bergema terus-menerus, dan seluruh keluarga Gao tampak bergetar, dan di awan, busur listrik mengalir melewatinya, seolah-olah ada sesuatu yang sedang diseduh. Bagaimana situasinya? Apakah ada serangan diam-diam oleh seorang penyihir? Terlalu menakutkan, benarkah ada setan? Ini adalah bencana guntur, seseorang akan menerobos. Siapapun yang menerobos akan mengalami bencana guntur semacam ini. Mungkinkah Patriark tidak berhasil? Petik 2. Semua anggota keluarga Gao berkata dengan kaget. Dan suasana hati Gao Qisheng sedang buruk setelah diberitahu oleh Gao Qiqiang, jadi dia minum setiap hari di halaman rumahnya untuk menghilangkan kekhawatirannya. Tetapi ketika dia melihat bencana guntur yang mengerikan di atas keluarga Gao ketika dia berada di awan, wajahnya penuh keterkejutan. Kakak, apakah kakak akan menerobos? Petik 2. Gao Qisheng tidak tahu siapa yang akan menerobos, dan akan ada awan guntur yang menakutkan. Gao Qisheng buru-buru berlari menuju halaman Gao Qiqiang. Jika Gao Qiqiang menerobos, itu akan sangat menyenangkan. Gao Qiqiang belum melihatnya selama bertahun-tahun. Terobosan. Saudaraku, apakah saudaraku menerobos? Gao Qisheng berlari ke halaman Gao Qiqiang dan berteriak kegirangan. Tapi setelah berteriak 2 kali, Gao Qiqiang keluar dari ruangan. Lihat Gao Qiqiang tidak menerobos. Gao Qisheng tertegun sejenak. Saudaraku, siapa di keluarga Gao kita yang menerobos? Keributan besar seperti itu. Petik 2. Gao Qiqiang melirik Lei Jiyun, dan berkata perlahan, Tuan Chen menerobos. Tuan Chen, apa ranah orang ini? Menerobos membuat keributan besar, mungkinkah dia menembus kondisi tubuh yang pas dan mencapai kondisi penyeberangan kesengsaraan? Gao Qisheng bertanya bingung. Gao Qiqiang menggelengkan kepalanya, dia hanya berada di peringkat ketiga dari Body Fit Realm, dan sekarang dia harus menembus peringkat keempat. Apa? Tanda tanya. Petik 2. Gao Qisheng tertegun sejenak, wajahnya penuh keraguan. Tidak mungkin, menembus dari peringkat ketiga ke peringkat keempat dari alam kombinasi tubuh. Bagaimana mungkin awan guntur seperti itu muncul? Tidak mungkin. Gao Qisheng tidak bisa jangan lakukan sama sekali. Terobosan di alam kecil. Buat keributan besar. Percaya atau tidak, itu karena kamu tidak bisa melakukannya sendiri, jadi jangan berpikir bahwa orang lain seperti kamu. Petik 2. Jangan pikir aku tidak tahu, kamu minum sepanjang hari dan tidak berlatih. Gao Qiqiang memelototi Gao Qisheng dan berkata. Melihat ini, Gao Qisheng sangat ketakutan sehingga dia pergi dengan putus asa.